Halo, jumpa lagi dengan saya. Beberapa hal penting yang harus diketahui seorang trader dalam melakukan analisa teknikal, yaitu tentang analisa kemana harga akan bergerak. Kemana harga akan bergerak, kemudian sampai di mana harga akan bergerak. Jadi ketika harga naik, sampai di mana dia akan naik. Ketika harga turun, sampai di mana dia akan turun. Dan dengan kata lain, kapan harga akan berbalik arah. Dalam video ini kita akan membahas beberapa metode yang sangat fundamental yang banyak digunakan oleh para trader-trader profesional dalam menentukan arah pergerakan harga. Banyak cara yang digunakan oleh trader, kita tidak akan bahas semua di sini, kita akan bahas hal yang paling penting yang harus diketahui sehingga teknik yang akan kita bahas ini bisa digunakan di platform trading manapun, baik itu di MetaTrader, mobile, maupun yang versi desktop atau laptop, maupun di aplikasi berbasis browser seperti TradingView. Salah satu cara yang bisa kita gunakan atau cara yang pertama yang akan kita bahas adalah support dan resistance. Untuk support dan resistance, yang pertama kita menggunakan horizontal line. Jadi kita lihat ke market seperti ini. Kita coba kecilkan. Nah, ini adalah di time frame H4. Apa itu support dan resistance? Support atau resistance adalah suatu titik atau suatu area di mana harga berbalik, harga menyentuh dan kemudian berbalik arah. Jadi ketika dia di atas harga yang ada sekarang, itu kita namakan dengan support. Jadi misalnya di sini, ini harga saat ini, maka yang di atasnya itu kita sebut resisten, sedangkan yang di bawahnya kita sebut dengan support. Lalu bagaimana kita mengetahui area support dan resisten? Di sini kita akan menganalisa, kita coba dengan time frame H4. Sebenarnya tidak harus dengan time frame H4, dengan time frame lain pun bisa, karena secara prinsipnya sama ya teman-teman. Tergantung style trading Anda, apakah Anda trading harian yang harus open dan close posisi di hari yang sama, apakah Anda scalper atau menggunakan metode scalping atau swing trading ya, apa istilahnya trading yang open posisi sampai berhari-hari atau mungkin sampai berminggu. Oke, kita di H4 ini bisa Anda gunakan untuk day trading untuk menentukan. Pertama kita zoom in. Nah, di sini kita lihat di mana harga memantul dan sering terjadi pemantulan di area tersebut. Nah, di sini ini bisa kita sebut sebagai area support. Kemudian ini bisa kita buat support ya. Di sini harga memantul, di sini terjadi pemantulan kembali. Jadi untuk menentukan support dan resisten ini tidak ada teknik yang baku. Ini pengalaman akan
menentukan nanti Anda semakin mahir dalam menentukan support dan resisten. Nah, ini adalah contoh support dan resisten. Kita lihat di time frame yang lain, di pair yang lain. Seperti ini. Nah, ini kita buat di sini. Ini adalah support di mana harga bergerak ke atas kemudian memantul ke bawah sini. Kemudian di sini harga memantul di sini dan kemudian di sini. Ini terdapat perbedaan ujungnya tapi tidak masalah karena nanti di area lain kita akan melihat terjadi pemantulan di area tersebut. Oke, seperti ini. Nah, apa gunanya kita membuat garis seperti ini? Yang pertama, ketika harga bergerak naik menuju titik support, katakanlah kita sekarang berada di sini. Nah, di sini. Kita membuat garis support seperti ini. Ya, di sini. Ini. Nah, kemudian sekarang harga berada pada posisi di sini. Nah, misalnya setelah Anda melakukan analisa dengan menggunakan indikator atau apapun metode yang Anda gunakan, katakanlah Anda memutuskan untuk melakukan buy atau beli. Nah, di saat harga sedang bergerak naik, Anda melakukan buy. Anda harus tahu apakah buy yang Anda lakukan itu sudah terlambat. Dengan kata lain, apakah harga sudah di puncak atau Anda masih punya peluang untuk mendapatkan profit dari pergerakan harga naik. Maka area support adalah batas psikologis atau batas yang Anda bisa logis Anda gunakan untuk menentukan harga akan bergerak naik kemana. Nah, ketika Anda melakukan buy, maka ini adalah area target Anda. Jadi Anda bisa menggunakan target profit beberapa poin di bawah garis support, misalnya di sini. Jadi misalnya ketika Anda melakukan pembelian di sini, buy, nah targetnya di mana? Adalah di garis resisten. Sorry, yang di atas adalah resisten, di atas harga adalah resisten, di bawah harga adalah support. Nah, di sini. Anda bisa beberapa poin, karena ketika Anda melakukan buy di sini, ini adalah support resisten utama, tapi Anda di sini akan menemukan resisten terdekat di sini. Nah, jadi ketika Anda melakukan buy di sini, maka target rasional Anda, target logis Anda adalah di harga ini. Nah, di sini dia bisa tersentuh. Jadi di area resisten terdekat. Begitu juga ketika Anda melakukan sell. Maka batas logis Anda adalah, katakanlah ini adalah garis support, yaitu di bawah harga berat. Nah, di area sini misalnya, di area sini Anda melakukan sell, maka target logis Anda adalah area garis ini. Nah, ini adalah support kuatnya, harga akan menyentuh di sini. Tapi untuk lebih aman, Anda gunakan support di support terdekat dari sini. Ya, jadi ketika Anda melakukan sell, misalnya di sini, maka target Anda adalah support terdekat. Jadi begitu menentukan support dan resisten. Jadi area support dan resisten adalah area yang harus Anda awasi dalam melakukan trading. Jadi apapun indikator yang Anda gunakan, apapun metode yang Anda gunakan, Anda wajib mengetahui tentang konsep support dan resisten. Nah, ketika Anda membuat garis support dan resisten seperti ini adalah di time frame 4.
Dan ini adalah untuk analisa gambaran besar atau gambaran utama dari pergerakan harga. Ketika Anda melakukan eksekusi misalnya di time frame yang lebih kecil H1 atau 15, Anda bisa turun sehingga Anda bisa menemukan support yang lebih kecil, yaitu area support yang untuk di time frame yang lebih kecil, misalnya di sini. Dia akan lihat di sini, di mana harga paling sering terjadi pantulan. Jadi kita tidak membuat garis support setiap harga pantulan kita buat, tidak. Jadi kita melihat di mana harga paling sering memantul. Jadi di sini ini adalah support resisten yang logis. Sini harga mantul, di sini terjadi pantulan, di sini terjadi pantulan, di sini terjadi pantulan, dan di sini. Ini adalah area support yang bisa kita gunakan. Nah, ketika harga mendekati area support atau area resisten, maka kita mengawasi di sana apakah terjadi pembalikan arah atau tidak. Jadi misalnya ketika harga menyentuh seperti ini, kita lihat harga turun, kemudian dia mencoba menembus, tapi kemudian harga berbalik lagi, maka ketika terjadi seperti ini disebut terjadi engulfing di sini, di mana candle pergerakan harga naik itu lebih panjang daripada candle pergerakan harga turunnya. Maka di sini adalah potensi terjadi kenaikan harga. Anda bisa buy di sini dengan target profit dari support terdekat. Jadi sini sekitar 20 poin. Itu metode yang analisanya. Perlu saya garis bawahi bahwa yang namanya analisa atau prediksi tidak selalu 100% benar, tapi yang kita gunakan adalah kecenderungan yang terjadi di pasar seperti itu. Jadi kecenderungannya seperti itu. Bisa kita katakan 80% jika terjadi seperti itu, dia akan naik. Oke. Nah, kemudian apabila terjadi seperti ini, harga menyentuh titik resisten, kemudian candle berikutnya dibuka di atas garis resisten. Maka ini adalah mengidentifikasikan bahwa harga akan break atau akan diteruskan naik. Nah, support become resistant. Support yang ditembus akan menjadi resisten. Resisten yang ditembus akan menjadi support. Contohnya, ini juga, ini support. Support atau resisten. Dan di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini support. Naik. Kita turun. Naik lagi, turun. Di sini support. Tembus. Di break dengan candle panjang. Nah, garis support ini ketika harga turun melewatinya, maka dia akan menjadi resisten. Kita lihat di sini, yang menjadi resisten dan harga turun lagi ke bawah. Ya, ini sebenarnya ada area demand dan supply di sini. Kita akan pelajari di video yang akan datang, video yang lainnya. Perlu diketahui bahwa support dan resisten itu berbeda dengan supply dan demand. Kita di sini hanya akan membahas tentang support dan resisten saja. Kita akan bahas supply demand di video yang lainnya. Oke. Jadi ketika support ditembus, dia akan menjadi resisten, bisa menjadi resisten, dan ketika resisten ditembus, dia menjadi support.
Jadi kira-kira seperti itu ya. Ketika Anda melakukan pembelian, target Anda adalah support atau resisten terdekat. Nah, misalnya di sini Anda melakukan buy misalnya. Nah, maka target logis Anda adalah support terdekat di sini. Nah, ternyata di sini harganya tidak sampai menyentuh area resisten terdekat. Ya, memang market seperti itu ya. Jadi tidak selalu persis. Jadi sebenarnya karena ini sumbu, maka disarankan Anda hanya mengambil di bodinya saja, ujung bodi, atau di pertengahan sumbu. Seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian, sama, di sini harga turun, Anda melakukan sell misalnya, lalu di mana support terdekat untuk mengambil profit? Maka di sini kan ada resisten sebelumnya ya, dimana harga menaik ke atas kemudian mantul. Maka resisten ini akan menjadi support jika ditembus. Nah, ini sekarang dia ditembus, kemudian dia turun, maka Anda bisa mengambil profit di batas harga di sini. Itu batas logis untuk mengambil profit. Jadi bukan Anda mengambil ke sini, bisa saja ya, tapi ini terlalu jauh untuk mengambil keuntungan. Lebih logis Anda menggunakan support atau resisten terdekat pada harga sebelumnya. Nah, kemudian apa lagi ya? Jadi kira-kira seperti itu. Nanti di time frame yang lebih kecil, ini H1, di time frame yang lebih kecil Anda akan menemukan support dan resisten yang kecil lagi ya. Jadi sebenarnya support dan resisten itu bisa Anda tarik di time frame apapun, tapi disarankan Anda mengambil dulu time frame yang support resisten yang kuat itu di time frame yang besar. Nah, satu trik lagi ya. Misalnya Anda mengambil garis support resisten ketika chart seperti ini agak susah. Karena soalnya di sini ini support, bingung. Jadi Anda zoom in, diperkecil dulu chartnya ya, zoom in atau zoom in ya. Nah, di sini lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Jadi seperti ini tadi kan. Jadi di sini ada, kemudian di sini ya, support tidak selalu satu titik harga, tapi juga bisa zona. Ya, Anda bisa identifikasi di sini, ini sebenarnya bisa zona seperti ini. Ya. Jadi ini adalah area support atau resisten. Jadi seperti itu. Tidak peduli apapun teknik Anda untuk melakukan analisa atau keputusan buy atau sell, support dan resisten membantu Anda untuk menentukan target dari posisi yang Anda buka. Dan support resisten juga menjadi alasan yang logis untuk menentukan stop loss ya. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini katakan Anda buy di sini ya. Dan analisa dengan menggunakan indikator ataupun Anda buy di sini. Misalnya di sini. Maka jika Anda menggunakan stop loss, maka Anda bisa meletakkan stop loss di sini. Ya, di sini. Di bawah support terdekat. Nah, di sini bisa Anda letakkan di sini. Nah, jika Anda melakukan sell, maka Anda letakkan di, misalnya di sini Anda melakukan sell,
maka Anda letakkan stop loss-nya di atas resisten terdekat. Jadi tidak dengan menghitung sekian poin secara fix, tidak, tapi tergantung dari kondisi market saat itu. Oke, jadi seperti itu. Yang pertama, menentukan support dan resisten dengan menggunakan horizontal line. Nah, selanjutnya membuat support dan resisten dengan trend line. Ya. Trend line, kalau di MetaTrader Anda ambil garis yang ini, kalau tadi horizontal line yang ini, kalau untuk trend line yang ini. Untuk di platform lain Anda bisa menyesuaikan seperti di TradingView. Nanti di video yang lain kita akan coba menggunakan TradingView. Nah, Anda ambil ini trend line. Lalu di sini Anda garis daerah yang sering ini kita lakukan saja seperti ini. Nah, ini kita tarik garis biar lebih jelas, kita rubah warnanya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah titik di mana yang sering disentuh. Ini adalah trend line. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ya, Anda bisa buat seperti ini. Nah, kecenderungannya kalau tadi hanya secara horizontal, maka ini adalah secara diagonal. Jadi harga bergerak di rank ini. Nah, katakan kita membuat support, harga masih seperti ini. Lalu kita buat garis ya, karena ini harga terendah ini sudah ketemu. Nah, kita bisa mengidentifikasi ketika harga bergerak ke atas, sampai di mana kemungkinan bergerak, yaitu sampai batas garis ini. Kemudian jika turun lagi, logisnya sampai di mana? Sampai di sini. Itu adalah analisa kita. Walaupun ternyata di realnya harga hanya bergerak sampai di sini, dia naik sampai di sini, turun lagi. Padahal kita bikin garis kan tadi di awal di sini. Ternyata harga itu bergerak mendekati harga ya tersebut. Nah, ketika di sini harga sudah mulai menembus atau memberi garis resisten ya, resisten di sini. Ini kita hati-hati, ada identifikasi harga akan naik dengan cepat. Kita lihat di sini. Nah, apabila sudah harga naik seperti ini, maka garis ini sudah tidak berlaku lagi. Maka yang selanjutnya adalah yang paling logis ketika harga sudah di sini, kita melihat di sini ada harga yang, nah, selanjutnya kita menarik trend line-nya adalah seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah batas pergerakan harga, harga turun. Yang logis, lihat di sini ketika harga naik tadi, ya setelah break tadi harga turun lagi, dia hanya menyentuh garis trend line ini. Nah, kita coba CH1 garis tadi. Nah, ini dia. Nah, ini garis tadi. Kita bergerak di sini ya, biar kelihatan lebih besar, lebih detail. Nah, lalu ketika kapan kita, kalau tadi garis horizontal kan kita mengawasi ketika harga break di titik garis supportnya ya, garis horizontal support. Sekarang kita juga seperti itu. Ketika harga menembus garis horizontal ini ke bawah, maka identifikasi harga akan berbalik arah atau reversal ya. Nah, kita lihat di sini harga close dan kemudian candle berikutnya dibuka di bawah garis. Jadi kalau seperti ini dia mungkin tembus ya, tembus. Pertama dia kan body dulu di sini, kemudian naik ke atas, ini jadi ekor ya. Jadi
harga berikutnya, candle berikutnya tidak dibuka di bawah garis, tapi masih di atas garis. Nah, kalau ini beda, setelah dia tembus candle panjang, harga dibuka di sini. Nah, ini kita walaupun secara indikator Anda melihat harga menunjukkan untuk buy ya, karena di sini kan masih naik trennya kan, seolah kita masih buy, tapi Anda harus hati-hati di sini. Kalau sudah terjadi seperti ini, Anda tidak disarankan untuk melakukan buy. Lalu apakah harus melakukan sell? Ya bisa saja, tapi Anda harus melakukan konfirmasi dengan analisa yang lainnya juga ya. Ini secara fundamentalnya seperti ini. Kita break kecenderungannya, harga akan turun. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita bikin garis juga di sini kan, garis yang seperti sini. Kita lihat, setelah menyentuh garis ini, harga bereaksi kan. Mencoba menembus, balik lagi, nembus, balik lagi, baru akhirnya tembus di sini. Ya, tembus di sini. Nah, dan ini dia tembus, tapi candle setelahnya itu tidak merah tapi hijau ya. Dia tembus. Nah, kemudian candle sini baru merah turun ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bermain-main dengan garis trend line ini. Nanti dengan banyak latihan, gunakan di demo, Anda bisa melakukan banyak percobaan. Ya. Gunakan demo untuk belajar. Jangan langsung di akun real jika Anda belum konsisten profit di akun demo. Oke, apalagi ya, berikutnya tentang support dan resisten ini. Kita buy dan sell di area support ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita menemukan garis trend line ya. Katakan sekarang harga sampai di sini ya. Nah, kita cat sampai di sini. Berarti kan kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Nah, sini kita bikin garis trend line dari ujung sini gabungan ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ada garis, karena ini logisnya seperti itu. Kita kan nggak tahu harga sampai di mana kan. Nah, seperti ini. Nah, sini lihat terjadi hal yang menarik. Harga naik, turun. Di sini dia tembus, ya, ya bisa saja dia tembus. Oke, karena setelah harga tembus, ternyata di tren ini ketika dia turun, dia masih terbentur di garis itu. Padahal tadi kan ini batas atas pergerakan harga. Dan ketika dia tembus, dia menjadi batas bawah pergerakan harga. Jadi, resisten akan menjadi support tidak hanya berlaku pada horizontal line, tapi juga pada trend line. Nah, kita lihat di sini. Dia naik, turun, naik, dia turun, terbentur lagi di sini. Apakah ini paralel dengan horizontal line? Ya, bisa paralel. Kita lihat di sini. Ya, ini ya. Jadi ini adalah garis support pada horizontal line. Oke. Nah, nanti ada hal yang menarik ketika terjadi persilangan di garis horizontal maupun vertikal. Seperti ini. Ini kan sudah ada garis horizontal. Kemudian kita menemukan market sampai di sini. Ya, dari sini misalnya. Kemudian kita hapus karena sudah tidak relevan. Oke. Nah, kita garis ini. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita garis juga di bagian sini. Karena ini adalah support juga. Nah, seperti itu. Ini yang
tertingginya, terendahnya. Jadi harga bisa mantul di sini, kalau lewat dia mantul di sini. Nah, di sini adalah batas pergerakan secara horizontal atau support resistance berdasarkan garis horizontal. Ini adalah support resistance berdasarkan trend line. Di sini terjadi persilangan. Nah, Anda lihat apa yang terjadi setelah persilangan ini. Di sini harga naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Di sini tidak hanya menentu dari sini, kemudian turun, ya, ini dia. Sebenarnya ada support sini, ya. Kemudian dia turun, naik, turun. Nah, ketika dia menyentuh di persilangan horizontal dengan trendline ini secara psikologi ada dua support, sehingga market akan merespon itu lebih besar ya. Psikologinya bagi yang menggunakan technical analysis trendline, dia akan mengidentifikasi terjadi pemantulan yang menggunakan horizontal juga seperti itu, sehingga market rame-rame melakukan aksi sell. Ya, Anda bisa melakukan atau meletakkan stop loss di sini di resisten terdekat atau di sini. Ya, sini kita letakkan stop loss. Targetnya di mana? Ketika harga turun di sini, target ya yang paling logis di sini. Sini ya, terus di support terdekat. Ternyata harga kan jauh ke bawah. Ya, kita kan tidak tahu yang akan terjadi ke depan. Kita hanya menganalisa berdasarkan alasan-alasan yang logis, bukan meramal. Oke, seperti itu. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan like. Dan jika Anda ingin mengetahui update-update dari kami selanjutnya, silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Kami akan update terus tentang trading. Untuk ke depan kita akan bahas support resisten berdasarkan garis Fibonacci. Kemudian kita juga akan bahas tentang analisa logis ya, analisa logis untuk cryptocurrency menggunakan moving average. Jadi moving average yang untuk cryptocurrency seperti apa kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi silakan subscribe dan aktifkan lonceng. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.